Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Seperti biasa, pada hari ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah berita yang tentunya adalah merupakan berita informasi yang cukup valid untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia terkait proses rekrutmen guru P3K di tahun 2021 ini. Jadi di video kali ini ada kabar luar biasa lagi teman-teman. Ini langsung dari Kepala Badan Pengembangan Rekrutmen ASN BKN Bapak Muhammad Ridwan yang yang menginformasikan kepada kita tentang soal kompetensi teknis sesuai jabatan yang dilamar. Kemudian adanya informasi tambahan yaitu kisi-kisi resmi P3K 2021 serta durasi kerja soal itu 170 menit. Keempat informasi ini ketika informasi ini langsung diutarakan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Rekrutmen ASN Bapak Muhammad Ridwan, yang tentunya apa yang boleh katakan itu dan merupakan informasi yang valid dan boleh dikatakan salah satu sebagai informasi cukup resmi. Nah, di sini secara otomatis ketika kita sudah mengetahui informasi ini, maka peluang untuk lolos menjadi ASN itu semakin besar. Oke, tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, kita coba lanjut ke videonya. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, dilansir dari Twitter resmi dari Abi Ridwan 2173 tes. Dilansir dari Twitter resmi dari Bapak Muhammad Ridwan 2173 di Twitter resminya, jenis seleksi ASN glance untuk P3K guru waktunya itu adalah 170 menit. Jadi ini adalah tweet terbaru dari Bapak Abi Ridwan di hari ini. Itu mengatakan bahwa untuk P3K guru itu waktu total pengerjaannya itu adalah 170 menit. Timing sesi masih mungkin berubah, jadi bisa jadi berubah teman-teman ya. Kemudian yang paling banyak teman-teman pertanyakan selama ini adalah SKB kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kalau di CPNS itu dikatakan SKB, tapi kalau di P3K itu dikatakan kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis guru P3K itu disesuaikan dengan jabatan yang teman-teman lamar ya pada saat proses pendaftaran guru P3K, dan tentunya sesuai dengan linearitas ijazah. Seperti itu teman-teman ya. Contoh kecilnya, misalkan teman-teman berijazah S1 PGSD, otomatis teman-teman itu melamar pendidikan guru sekolah dasar untuk guru kelas. Jadi nanti kompetensi teknis yang diteskan itu akan sesuai dengan jabatan dilamar. Berarti banyak hal-hal yang akan diteskan di kompetensi teknis itu tentunya berkaitan dengan bidang guru kelas ya. Seperti itu teman-teman ya, baik itu PTK atau teknik mengajar, itu semuanya nanti akan diteskan di kompetensi teknis jika teman-teman melamar PGSD atau guru kelas. Nah, jika seandainya teman-teman berijazah S1 ekonomi dan melamar formasi pendidikan ekonomi, maka juga disesuaikan dengan kompetensi teknis, disesuaikan dengan jabatan dilamar. Jadi ini sudah jelas terjawab teman-teman ya, pertanyaan dari teman-teman subscriber di channel ini yang mengatakan bahwa untuk kompetensi teknis itu apakah disesuaikan dengan jabatan dilamar. Jawabannya, jawaban pastinya atau jawaban resminya itu adalah sesuai. Jadi SKB untuk CPNS dan kompetensi teknis untuk P3K itu sesuai dengan jabatan yang dilamar teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut informasi dari Bapak Muhammad Ridwan yang lain, yaitu pada hari ini di sini ada jenis seleksi ASN dan kisi-kisi resmi untuk CPNS dengan P3K. Jadi ini resmi teman-teman dan disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19. Nah, untuk CPNS itu sendiri ada beberapa indikator yang harus teman-teman kuasai, yaitu yang pertama jadi di sini untuk CPNS itu ada kisi-kisi resminya langsung dari Bapak Muhammad Ridwan. Yang pertama itu seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang dan seleksi kompetensi. Teman-teman bisa lihat sendiri di seleksi kompetensi dasar itu ada TWK, TIU, TKP 110 soal 100 menit. Jadi targetnya adalah minimal 54 detik per soal. Disabilitas itu 130 menit. Kemudian TWK nasionalisme, untuk TWK itu kisi-kisinya itu yang harus teman-teman pelajari: nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Sedangkan TIU kemampuan verbal, numerik dan figural.
Ini untuk CPNS teman-teman ya. TKP, kemudian pelayanan publik, jejaring kerja, sosial, budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Sedangkan untuk seleksi kompetensi bidang, untuk CAT BKN itu 100 soal 90 menit. Berarti idealnya itu teman-teman kerjakan 54 detik per soal. Itu disabilitas itu 120 menit non CAT BKN. Kemudian seleksi kompetensi untuk teman-teman P3K itu mulai dari teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Jadi 145 tambah 10 soal sama dengan 120 soal teman-teman. 120 menit. Untuk disabilitas itu waktunya adalah 150 menit. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi 145 tambah 10 soal berarti 120 menit untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini di masa pandemi ini ada ada aturan baru juga di masa pandemi itu. Untuk sesi pertama terbagi 3 sesi dan ada di 3 sesi per hari, itu Jumat 2 sesi teman-teman ya. Jadi sesi pertama itu pukul 8.20 sampai pukul 10, kemudian sesi kedua itu 11.20 hingga pukul 13.00, dan sesi ketiga itu 14.20 hingga 16.00. Itu 3 sesi per hari, Jumat 2 sesi, Jumat 2 sesi ya. Dan untuk kisi-kisi resminya ini sudah jelas sekali, dan ini sudah kita sempat bahas di video-video sebelumnya, dan ini ada di di hasil Zoom yang dilakukan oleh Menpan RB beberapa bulan yang lalu ya. Seperti itu. Itu mulai dari kompetensi teknis, ada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, kemudian penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Nah, di sini untuk kompetensi manajerial itu teman-teman harus kuasai kompetensi turunannya mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk kompetensi sosiokultural itu penguasaan pengembangan keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Berarti ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan teman-teman ya. Dan di sini untuk lebih spesifiknya lagi, kami akan menyebutkan bahwa untuk kompetensi sosiokultural itu ada 4 kompetensi turunan. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik dan empati. Dan insya Allah kami akan membahas lebih spesifik di video-video sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.